Shalom, selamat pagi. Terpujilah Tuhan Allah yang Maha Baik, yang terus menjaga memelihara kita. Dan dengan seizin Tuhan, pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam renungan pagi bersama yang diambil dari buku Maranatha Tuhan Datang, yang ditulis oleh hamba Tuhan, Nyonya Ellen G. White. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bersemayam dalam tata surga, berbicaralah ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini berjudul Pemurnian Gereja. Ayat intinya diambil dari Maleakhi 3 ayat yang ketiga. Ia akan duduk seperti yang memurnikan dan mentahirkan perak, dan ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Keterangannya, kita sudah tiba pada masa bila mana kuasa mengadakan mujizat dari si penipu besar akan dinyatakan dengan lebih menentukan, dan penipuan-penipuannya akan meningkatkan dalam bentuk menarik perhatian, sehingga dengan demikian mereka menjadi bingung dan kalau mungkin dapat menipu umat pilihan. Raja kegelapan dengan malaikat-malaikatnya sedang bekerja di kalangan dunia Kristen, membujuk mereka yang mengaku nama Kristus supaya berdiri di bawah panji kegelapan untuk mengadakan peperangan dengan mereka yang memelihara hukum-hukum Tuhan dan memiliki iman akan Yesus. Suatu gereja murtad akan bersatu dengan kuasa dunia dan neraka untuk menaruh di atas dahi atau di tangan tanda binatang itu dan memberlakukannya terhadap anak-anak Tuhan supaya menyembah binatang itu dan patungnya. Mereka akan berusaha memaksa mereka untuk meninggalkan kesetiaan mereka kepada hukum Tuhan dan memberi penghormatan kepada kepausan. Kemudian akan datang waktunya yang nanti menguji jiwa manusia. Karena persekongkolan kemurtatan akan menuntut supaya umat Tuhan yang setia harus meninggalkan hukum Yehova dan memutarbalikan kebenaran firman-Nya. Kemudian emas akan dipisahkan dari sanga dan akan dinyatakan siapa yang saleh, siapa yang setia dan benar, siapa yang tidak setia, mana yang sanga dan mana yang emas. Sungguh hebat awan yang terbuat dari sekam yang dihempas oleh kipas angin Tuhan, di mana sekarang mata kita hanya menemukan timbunan gandum di atas lantai. Sekali waktu ternyata adalah sekam yang dihembuskan oleh kipas angin Tuhan. Masing-masing orang yang tidak berpusat kepada Kristus tidak akan berhasil menghadapi ujian dan cobaan berat pada hari itu. Sedangkan mereka yang salut oleh kebenaran Kristus akan berdiri teguh pada kebenaran sendiri, akan berbasis di bawah panji hitam Raja Kebenaran. Barulah kelihatan apakah pilihan itu jatuh pada Kristus atau Belial. Mereka yang tidak berharap pada diri sendiri yang dalam bagaimanapun, sehingga mereka tidak takut menghadapi celah dan tindasan, pada akhirnya dengan terang-terangan akan menyatakan diri mereka untuk Kristus dan hukumnya. Sedangkan banyak orang yang menampilkan diri seperti pohon yang subur tetapi yang tidak berbuah akan bergabung dengan banyak orang untuk melakukan kejahatan dan akan menerima tanda kemurtatan di dahi atau tangan. Pemurnian gereja. Pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini sangat jelas mengatakan bahwa Tuhan akan bertindak seperti sang pemurni logam. Umat-umat Tuhan akan dimurnikan sama seperti emas, bahkan perak, logam-logam yang akan dimurnikan dalam api pemurnian. Dan akan dipisahkanlah mana yang logam murni, emas murni, atau sanga. Dan pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita bagi seluruh umat-umat Tuhan untuk terus berserah bergantung sepenuhnya kepada kuasa Tuhan sang pemurni logam itu. Izinkanlah Dia yang akan memurnikan kita, sehingga dengan pertolongan Tuhan saja kita akan dimampukan untuk tetap setia walau apapun yang akan terjadi,
walaupun berat tantangan, walaupun berat ujian, walaupun sakit ketika dimurnikan, tetapi Tuhan akan memisahkan yang mana umatnya yang sejati dan yang mana yang akan menentang Tuhan. Dan pada akhirnya umat Tuhan yang sejati akan menerima tanda meterai Allah yang hidup, dan dengan pertolongan Tuhan akan setia hingga akhir, siap menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bersemayam dalam tata surga, terima kasih banyak ya Tuhan atas kebenaran firman Tuhan yang telah kami dengarkan bersama. Bantu kami untuk memilih berada di pihak Tuhan, walaupun kami harus menghadapi pemurnian, ujian, tantangan, bahkan api pemurnian yang Engkau izinkan kami rasakan. Bantu kami untuk terus berserah dan bergantung sepenuhnya ke dalam tangan kendali kuasa-Mu ya Tuhan, sehingga dengan pertolongan Tuhan, waktunya tiba, kami akan siap menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali. Sepanjang masih di dunia ini Bapa, dalam setiap perjuangan iman yang Kau izinkan kami rasakan, bantu kami untuk terus berserah, bergantung sepenuhnya kepadamu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, karena kami berdoa dan berserah hanya dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Maranatha, Tuhan datang. Tuhan Yesus memberkati.